Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya banggakan seluruh mahasiswa-mahasiswi bimbingan akademik saya ya, Rio Arif Pratama. Hari ini kita akan coba ulas sedikit ya mengenai rencana pembelajaran pada semester depan. Rencana pembelajaran ini dilakukan tujuannya sangat penting sekali gitu, karena akan menentukan ya, program apa yang akan dipilih oleh mahasiswa agar bisa lulus dengan tepat waktu, mata kuliah sesuai dengan yang ditentukan oleh program studi ya, jumlah SKS juga sesuai, hingga nanti setelah di akhir itu mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya, mungkin hal ini seperti sesuatu yang berulang gitu ya, tetapi ini sangat penting teman-teman. Ada ungkapan bahwa apa, suatu perencanaan yang baik itu sangat penting sekali gitu ya, itu udah setengah jalan, sisanya mengeksekusi saja. Jadi kadang-kala kalau kita nggak punya perencanaan yang baik, kemudian langsung dieksekusi itu semua bisa berantakan, tetapi berbeda halnya dengan kita udah punya perencanaan. Mungkin bagi teman-teman yang di semester akhir punya problem gitu, problemnya adalah pada saat sudah semester akhir karena tidak melakukan bimbingan secara tepat dan benar, akhirnya ada mata kuliah yang belum diambil ya. Dan bahkan itu bisa berdampak terhadap kelangsungan masa studi yang harusnya bisa lulus 4 tahun, tetapi lulusnya menjadi tertunda 1 sampai 2 semester, bahkan ada yang sampai 3 semester. Nah, hal ini tidak kami inginkan, oleh karenanya mohon mahasiswa dapat menyimak dengan baik. Jika ada hal-hal yang dianggap kurang jelas, itu bisa ditanyakan langsung pada dosennya. Saya membuka bimbingan ya secara online maupun offline. Nah, yang saya sampaikan pada hari ini itu adalah bimbingan yang sifatnya general saja, tapi bagi mahasiswa yang punya kebutuhan spesifik dipersilakan untuk menghubungi saya, baik nanti menjadwalkan secara online maupun offline. Nanti kita coba lihat waktunya. Saya akan sampaikan beberapa hal. Oke, nah teman-teman, sekali lagi saya ucapkan ya, selamat datang di semester ganjil 2023-2024, yang mana ada hal yang harus kita bahas. Yang pertama evaluasi gitu ya. Kemarin bagaimana, apakah ada kekurangan, ada kelemahan, ada hal-hal yang perlu dievaluasi nggak supaya bisa nanti ke depan lebih baik lagi. Terus bagaimana mempersiapkan ya supaya perkuliahan semester depan jadi lebih baik. Lalu kemudian kuliah sebaiknya juga bisa ada improvement gitu ya dari pengetahuan maupun pengembangan diri. Jadi diharapkan teman-teman kuliah itu juga bisa mengembangkan minat bakat kalian ya, pengembangan diri kalian. Yang pertama indeks prestasi teman-teman ya, tahu apa itu IP ya, IP maupun IPS. Kalau IPS itu adalah yang dijalani pada semester berjalan, lalu kemudian kalau IP itu kumulatif berarti dari semester 1 hingga semester sekarang itu berapa IP-nya ya. Nah, dari IPS ini sendiri nanti kemudian akan mempengaruhi berapa jumlah SKS yang bisa diambil. Jika IPS-nya itu lebih dari 3,0 maka bisa ambil 24 SKS. Jika itu 2,5 hingga 3,0 itu 22 SKS dan seterusnya. Semakin kecil IP-nya maka kemudian SKS yang diambil juga akan semakin kecil. Mengapa IPS tidak maksimal? Ada beberapa hal ya, baik itu faktor independen maupun independen yang bisa mempengaruhinya. Bisa karena materinya memang sulit gitu ya, oleh karena itu sulit, apa yang harus dilakukan? Artinya tidak bisa belajar hanya di kelas saja, tetapi belajar
itu juga harus, belajar mandiri. Karena pembelajaran orang dewasa dengan anak-anak itu berbeda ya. Jadi oleh karenanya kita perlu belajar sendiri di rumah mandiri, ada hal-hal yang kurang dipahami, kurang dimengerti bisa diklarifikasi kepada dosen, berdiskusi dan sebagainya. Lalu kemudian tidak belajar, ini juga bisa mempengaruhi ya, karena dengan tidak belajar itu ya sama saja teman-teman itu membuang-buang kesempatan untuk kuliah ini gitu. Jadi belajar sebaiknya tadi tidak hanya di kelas saja tetapi dimanapun gitu ya. Terus telat, berkonsultasi, ada beberapa hal yang kemudian, eee, menyadari mahasiswa, "Oh nilai saya kok seperti ini, ada waktu klarifikasi dan sebagainya, tidak digunakan sebaik mungkin." Nah ini bisa menjadi IP-nya, IPS-nya tidak maksimal. Lalu kemudian persiapan semester, ini untuk semester 1 teman-teman, saya kira semester 1 tidak ada ya. Kita lanjut saja, semester 3. Nah, semester 3 ini ada beberapa mata kuliah ya, mata kuliah MKDU maupun juga mata kuliah program studi. Nah, ada persyaratannya ya, yaitu prasyarat. Misalkan hukum adat, kalau mau ngambil hukum adat itu harus lulus PIH PTHI. Hukum internasional mau diambil, tapi harus syaratnya lulus hukum tata negara, dan seterusnya. Nah, maka bisa dilihat ya nilai-nilai semester sebelumnya, maka nilai-nilai ini nantinya, dicek lulus atau tidak. Kalau mata kuliah MKDU lulus itu kan minimal B ya, sementara mata kuliah program studi itu dikatakan lulus jika nilainya C. Ini untuk semester 5 ya. Nah, semester 5 juga cukup banyak ya mata kuliahnya, total ada 22 SKS ya. Yang mana, hampir semuanya ada prasyarat, pidana khusus, lingkungan, dan seterusnya. Lalu kemudian selain mata kuliah wajib, tersedia 2 mata kuliah peminatan. Nanti ada peminatan, eee, hukum tata negara HTN-HAN ya, lalu peminatan pidana dan juga peminatan perdata. Saya kira teman-teman sudah mendiskusikan dan mengkonsultasikannya kepada masing-masing dosen, karena peminatan ini juga penting gitu. Ingin membangun core kita di mana sih. Nanti setelah lulus saya ini pengennya spesialisasi atau bidang di bidang apa, sehingga nanti skripsinya juga akan pada masuk materi-materi terkait gitu, pidana, perdata, atau HTN-HAN. Selanjutnya ini ada beberapa peminatan, hukum pidana ya pada semester 5, yang dibuka adalah hukum perlindungan anak dan hukum perlindungan saksi dan korban. Prasyaratnya tentu saja harus lulus mata kuliah hukum pidana. Kalau tidak lulus mata kuliahnya bagaimana, Pak? Kalau tidak lulus maka tidak bisa ya mengambil. Jadi, pilihannya saya bingung, Pak, ini mau ngambil, eee, peminatan pidana, perdata, atau HTN-HAN. Saya kemarin ada kuesioner dan sebagainya gitu ya, kan udah diisi. Terus yang saya tahu juga sudah ada SKD kan tentang peminatan mahasiswa. Jadi silahkan diisi sesuai dengan SK tersebut ya, nama mahasiswanya apa. Nah, bagaimana kalau mau pindah? Saya kira, saya belum tahu ya mekanismenya karena kalau sudah di-SK-kan, itu harus merubah SK kalau mau pindah gitu ya. Makanya sebelum perubahan SK dekan, sebelum SK dekan itu terbit, mungkin teman-teman bisa berkonsultasi sebelumnya. Tapi kalau sudah ada SK Dekan, eee, ini di luar kewenangan saya untuk menjawab ya. Nanti mungkin bisa disampaikan ke program studi. Jadi silakan pilih sesuai dengan, sebagaimana SK Dekan tentang peminatan mahasiswa. Kalau masuk kategori pidana, pilih yang pidana, perdata maupun HTN-HAN. Lalu kemudian hukum perdata, ada pengadaan barang dan jasa dan juga perlindungan konsumen. Ya, ada 4 SKS totalnya, HTN-HAN, ada hukum Pemda dan hukum tata ruang. Nah, lalu kemudian pada semester 7 itu ada 18 SKS, terlihat kecil ya jumlah SKS-nya, tetapi teman-teman semua perlu dipahami bahwa pada semester 7 ini adalah satu pertarungan yang sangat berat sekali. Karena, mata kuliah ya, yang ada ini rata-rata semuanya adalah mata kuliah praktik, di mana mata kuliah praktik ini jumlah jamnya untuk belajar jauh lebih panjang gitu ya. Bisa sampai pada,
5-6 jam kalau saya tidak salah dalam satu mata kuliah itu harusnya ya. Oleh karenanya nanti tentu akan ada banyak, satu projek-projek yang dilakukan untuk setiap mata kuliah praktik ini, dan tugasnya akan sangat banyak. Belum mata kuliah satu, belum mata kuliah yang lainnya, belum selesai ada mata kuliah lainnya, jadi tugasnya akan sangat banyak ya, dan berhimpit-himpit di sini. Oleh karenanya, nah rekan-rekan harus benar-benar konsentrasi untuk bisa, melalui semester 7 yang panjang dan berat ini. Ada mata kuliah penulisan hukum dan skripsi. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan juga ya, di mana ada mata kuliah praktik yang sangat banyak, butuh konsentrasi tinggi, dan kemudian ada mata kuliah skripsi. Nah, bagaimanakah cara membagi waktunya? Ya saya kira teman-teman, bisa bertanggung jawab ya bagaimana memanajemen waktu ya, agar semua bisa, sesuai dengan harapannya ya, semester 7 bisa lulus seluruh mata kuliah dan bahkan selesai. Jadi ada memungkinkan ruang ya, kepada rekan-rekan sekalian untuk bisa lulus pada semester 7 ya, tidak semester 8. Tetapi kalau misalnya ada mata kuliah yang belum selesai di semester 8, maka nanti harus lanjut ke semester 8 kuliahnya. Jadi ini, semua ada prasyaratnya ya. Jadi hukum tata negara ya, terus ada jumlah minimum SKS-nya. Silahkan nanti dihitung teman-teman sekalian, termasuk ada penulisan hukum skripsi ini ya. Jadi kalau misalkan mau skripsi minimal itu sudah ambil 120 SKS plus mata kuliah metode penelitian hukum harus lulus gitu. Nah, lalu untuk lab skill untuk kuota nanti masih menunggu dari MKDU ya. Jadi silahkan dipilih yang sudah sesuai ya dengan tertera di depan. Ya ini tentu saja akan lebih mudah memilihnya apabila, teman-teman mahasiswa itu tidak ada permasalahan, tidak ada yang nilai yang mengulang atau tidak lulus atau yang belum diambil. Kalau misalkan semua lancar-lancar saja bisa kemudian langsung KRS-an ya, dengan memilih, clue-clue yang sudah disampaikan di dalam, bimbingan kali ini. Tentu perhatikan rambu-rambunya, lihat prasyaratnya, jangan sampai nanti ketika sudah KRS-an bermasalah, nanti urusannya akan sangat rumit ya. Nanti bagaimana ketika ada kekeliruan, waktunya KRS sudah habis dan sebagainya, ini akan merugikan, rekan-rekan sendiri. Oleh karenanya benar-benar perhatikan sebaik mungkin, itu mata kuliahnya, jumlah SKS-nya, dan juga prasyaratnya. Rekan-rekan sekalian, kalender akademik ini tertera ya di website akademik.umkt.ac.id. Di bagian download silahkan di-download. Lalu kemudian ada beberapa hal penting yaitu terkait dengan Open KRS berlangsung hingga tanggal 26 Agustus 2023. Jadi silahkan langsung input saja KRS-nya. Terus cuti akademik bagi yang memiliki niat untuk cuti, silakan untuk diurus waktunya sampai 31 Agustus dan kemudian perkuliahan akan dimulai 4 September 2023. Adapun step-step dan mekanismenya teman-teman bisa baca saja ya, melakukan pembayaran, terus isi kuesioner, pastikan kode mata kuliah diambil sudah benar ya, ambil KRS pada portal dan sebagainya. Lakukan pembimbing akademik juga. Kalau bagi mahasiswa yang tidak ada permasalahan, tidak ada mengulang dan sebagainya, saya kira sudah bisa lakukan, input KRS ya. Tetapi nanti sebelum di-approval, saya setujui, nanti ada, seperti biasa ya, ada WA ke saya yang ada nanti, deskripsi-deskripsi mata kuliah yang diambil pada semester depan, mata kuliah yang tidak lulus sebelumnya apa saja gitu ya. Nah, itu nanti perlu disampaikan supaya nanti saya bisa berusaha, bagian dari filter gitu ya, supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Nah, nanti juga perlu diperhatikan nih bagi, mahasiswa ya, yang kurikulum MBKM ya, nanti kalau apa ada yang mengulang dan sebagainya ini silahkan nanti bimbingan kepada dosennya ya, kepada dosennya, kepada saya silahkan, "Saya udah nggak lulus mata kuliah ini," silahkan langsung bimbingan. Nanti KRS dicetak 3 rangkap ya, setelah disetujui oleh PA, ditandai oleh PA dan ditempel di program studi. KRS dikumpulkan kepada PA, program studi dan arsip mahasiswa itu 3 rangkap itu dipegang masing-masing mahasiswa 1, PA 1, sama
program studi 1. Nah, jadi untuk perkuliahan gimana? Perkuliahan yang kami ketahui ya, informasinya pelaksanaannya daring dan luring, tetapi ada informasi lebih lanjut nanti, apakah nanti akan full offline begitu, nanti kita akan tunggu beritanya, mudah-mudahan nanti kita bisa terus, menjalin komunikasi ya, dan mohon selalu ditunggu di grup update-update informasi dari program studi. Perhatikan, hal-hal di bawah ini ya teman-teman, bahwa pembelajaran andragogi itu adalah pelajaran orang dewasa, di mana mahasiswa memang dituntut untuk belajar secara mandiri. Di kelas sebisa mungkin kita untuk berdiskusi, kita tanya jawab, bisa analisis kasus gitu ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman di kelas itu misalnya seperti gelas gitu ya, gelas itu kalau ke kelas itu sudah kosong, jadi agak susah mau diskusi dan sebagainya. Jadi setidak-tidaknya ibarat gelas itu setengah terisi. Jadi setidak-tidaknya jadi mudah untuk diskusi dan sebagainya. Lalu kemudian kalau nanti ada online dan sebagainya, mohon teman-teman, perhatikan untuk kuota internet, kan bisa juga di kampus ya, bisa gunakan jaringan WiFi maupun juga WiFi publik ya, silahkan saja. Perhatikan instruksinya. Kalau kita berkaca pada open learning ya, tentu banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun kalau dari saya melihat bahwa dalam open learning itu, seringkali mahasiswa itu hanya melihat open learning itu dalam waktu yang sangat singkat gitu. Masa 1 jam bisa selesai satu mata kuliah gitu. Bahkan ada yang hanya sekian 40 menit sekian gitu. Nah ini, tentu seperti menggugurkan kewajiban saja. Jadi mohon teman-teman pelajari isinya gitu. Kalau ada hal yang kurang dipahami silahkan ditanyakan kepada masing-masing dosen. Terus, juga respon ya ketika ada nilai yang rendah dan sebagainya, itu bukan berarti protes kepada dosennya, tapi mungkin bisa tabayun gitu. Kenapa, nilainya rendah padahal kita confident menjawabnya gitu. Apakah ada feedback dari dosennya, di mana bagian saya yang salah Pak, mohon bantuan sarannya agar saya bisa improvement ke depannya. Terus ada nih kuis dan sebagainya yang tidak diikuti, itu juga harus langsung minta, tolong kepada dosennya apakah memungkinkan untuk ikut ujian susulan. Karena kuis itu ya, atau UTS misalnya ya, itu nilainya sangat tinggi seperti UAS. Berikutnya adalah pengembangan diri ya teman-teman, ya artinya diharapkan mahasiswa bukan hanya kuliah saja, tapi banyak mengikuti aktivitas kegiatan. Nah, hal ini juga menunjang satu mata kuliah namanya, Lab Skill ya, yang dibuka di semester 6 dan 7. Bagi mahasiswa semester 6, itu sudah ambil Lab Skill, adapun yang belum lulus gitu ya, karena nilainya belum mencapai 250 ke atas, itu harus mengulang di semester, eee, ganjil ini. Nanti silakan dibuka Lab Skill ya. Nah, bahwa kalau kita lihat, eee, top 10 skill yang dibutuhkan, itu sangat sangat juga cukup berbeda dan kompleks gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan terhadap skill yang di era sebelumnya, pada era sekarang, itu berbeda sekali. Nanti kalau 2000 ini sudah 2023, tentu nanti bisa berbeda lagi, kebutuhan skill yang dibutuhkan. Bagaimana seorang penegak hukum itu memiliki skill-skill yang memang pada zaman kekinian seperti apa. Mudah-mudahan dengan mengikuti mata kuliah lab skill itu tadi, bisa ada self develop ya. Teman-teman sekalian, pengembangan diri itu nanti bisa menunjang karir ke depannya. Nah, jika nanti ada pertanyaan silahkan nanti dapat menghubungi saya gitu ya. Bagi yang perlu bimbingan secara offline silahkan nanti kita coba, atur waktunya gitu. Karena pada beberapa waktu ini saya cuti, jadi saya belum tahu gitu kapan ke kantornya, tapi nanti kita bisa buat dengan janji saja ya, kapan kita bisa bimbingannya, apakah nanti rame-rame secara online atau nanti bisa ke kampus gitu ya secara offline. Nanti kita lihat, waktunya, tetapi saya sangat terbuka sekali untuk, teman-teman mahasiswa
bertanya gitu ya, berkomunikasi dan mau bimbingan silahkan saja. Baik, saya kira, demikian instruksi dan arahan gambaran pada mata kuliah semester yang akan diambil semester depan. Mohon untuk diperhatikan rambu-rambunya. Nanti setelah dipilih meminta persetujuan, silahkan WA saya dengan format yang sudah ditentukan ya. Ada format-formatnya, nanti saya akan cross check yang mana yang tidak lulus. Jadi jangan sampai prasyaratnya itu nanti bertabrakan. Prasyaratnya ternyata tidak lulus, tapi ngambil mata kuliah perdata misalnya gitu ya. Tapi tidak lulus mata kuliah PTHI. Akhirnya nggak bisa ngambil kan harusnya. Nah itu mohon diperhatikan. Untuk ngambil mata kuliah metode penilaian hukum berapa jumlah SKS-nya. Lihat prasyaratnya teman-teman. Oke, saya kira demikian informasi singkat ini. Nanti bisa dilanjut ya melalui komunikasi via WhatsApp. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.